Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, I hope so be healthy, be fun, and always be the best. Oke, hari ini pembelajaran tematik subtema 1 ya, yaitu tumbuhan sahabatku. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita akan memulai dengan subtema 1 tumbuhan sahabatku ya. Selama ini kita hidup berdampingan dengan yang namanya tumbuhan ya. Tumbuhan yang kita ketahui banyak sekali manfaatnya. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Mari kita cari tahu. Nah, amati pada gambar berikut ini. Kalian juga bisa membuka buku tema 1 di halaman 1 dan seterusnya ya. Ini Miss ambil dari buku tema 1. Dari gambar berikut ini jelas sekali banyak manfaat dari tumbuhan. Sehingga tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan dirawat oleh misalnya petani yang menanam padi. Setelah ini berkembang biak dan tumbuh, padi ini dapat menghasilkan yang namanya nanti beras ya. Tanaman padi menghasilkan beras sehingga nanti sebagai bahan pokok makanan kita. Apalagi ya untuk manfaat tumbuhan, mari kita bahas satu persatu. Berikut Miss rangkumkan untuk manfaat tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan untuk sumber makanan. Ini jelas sekali ya, kalau kita menanam sayuran, buah, palawija, otomatis ini untuk sumber makanan kita. Kemudian tumbuhan sebagai sumber sandang, misalnya ada serat tumbuhan kapas yang kita gunakan, nanti dimanfaatkan untuk membuat baju atau kaos. Kemudian tumbuhan untuk peralatan rumah, misalnya dari kayu jati kita bisa memanfaatnya untuk pembuatan lemari, meja, pintu, dan fondasi rumah. Kemudian tumbuhan untuk produk kesehatan, misalnya dari rempah-rempah, jahe, kunyit, ini sebagai suplemen atau bahan obat. Kemudian tumbuhan membantu lingkungan dengan menyediakan oksigen ya, ini yang sangat penting. Tanpa oksigen kita tidak bisa bernafas, jadi kita harus banyak-banyak berterima kasih pada tumbuhan yang menyediakan kita oksigen. Kemudian tumbuhan membantu menahan air hujan di tanah agar tidak terjadi erosi ya. Karena ini akar tumbuhan dapat menahan yang namanya erosi ya Kak ya. Erosi itu pengikisan tanah atau yang namanya itu tanahnya longsor. Kemudian tumbuhan membantu melindungi tanah miring ya atau tidak mudah longsor. Nah, kemudian tumbuhan membantu menyerap karbon dioksida dari sisa pernafasan manusia dan hewan. Nah, ini. Jadi kita bernafas, karbon dioksidanya diserap oleh tumbuhan dan diolah kembali menjadi oksigen. Jadi, manfaat tumbuhan banyak sekali. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana ya tumbuhan dapat berkembang biak. Maksudnya di sini adalah dia atau tumbuhan ini dapat memperbanyak dirinya. Jadi tumbuhan satu menjadi tumbuhan banyak itu bagaimana ya cara perkembangbiakannya? Kita baca teks bacaan berikut ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah.
Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ini jelas ya. Dari biji kemudian tumbuh, kemudian dapat dipanen. Nah, ini selanjutnya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Ini perhatikan helai-helai halus di sini. Pada helai rambut tersebut terdapat yang namanya tepung sari atau yang lebih dikenal dengan benang sari. Tepung sari akan terbawa oleh angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa oleh angin akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga. Di sini kepala putiknya, di bagian dalam. Nah, sehingga akan terjadi yang namanya pembuahan. Intinya dari paragraf ini adalah adanya benang sari yang terbawa oleh angin, kemudian bertemu di sini yang namanya itu adalah kepala putik. Jadi benang sari atau tepung sari bertemu kepala putik, maka akan terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah di sini ya, biji jagungnya. Selanjutnya, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, dari bacaan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan jagung dimulai dari bijinya ya. Kemudian tumbuh jadi tanaman jagung berbunga. Nah, ketika berbunga ini ada yang namanya tadi adalah penyerbukan dan pembuahan. Nah, ini ketemunya benang sari atau tepung sari ke kepala putik nanti akan menyebabkan namanya pembuahan. Pembuahan inilah yang akan menjadi bakal jagung dan akan menjadi buah jagung. Seperti itu ya Kak bacaan ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana ya kita tahu informasi penting dari suatu bacaan? Itu dinamakan dengan ide pokok atau informasi penting dari teks bacaan. Bagaimana cara menentukannya? Yang jelas harus dibaca secara keseluruhan ya. Nah, ide pokok itu adalah inti permasalahan apa yang dibahas. Bisa dicari dalam kalimat utama atau menyimpulkan dalam paragraf jika berisi materi atau prosedur atau urutan. Kemudian merupakan makna tersirat, harus memahami isinya terlebih dahulu. Sebelum menemukan ide pokok harus dapat menemukan kalimat utamanya. Maksudnya di sini adalah kalimat inti. Kalimat intinya apa ya yang mau dibahas apa ya? Nah, ini kalau kalimat intinya sudah ada, nanti kalimat yang lain itu hanya kalimat penjelas. Kemudian yang paling penting mengambil inti penting dari kalimat utama. Mari kita berlatih ya. Dari bacaan yang tadi, misalnya pada jagung di paragraf 1, apa yang dapat kita simpulkan dari ide pokoknya nanti dibaca di buku lagi ya Kak ya. Ini ada di buku tema. Nah, ya, ini dapat disimpulkan bahwa tadi jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Itu sebagai ide pokoknya
Ah, ini sebagai kalimat yang permasalahan yang penting atau kalimat yang penting. Yang lainnya kalimat selanjutnya itu sebagai yang menerangkan aja atau kalimat penjelas. Coba nanti berlatih di paragraf 2, 3, 4, dan 5 ya. Selanjutnya, kita akan mengenal yang namanya perkembangbiakan generatif pada tanaman jagung yang tadi itu secara generatif ya. Maksudnya di sini adalah secara kawin, ketemu sel jantan dan sel betina. Lah pada tumbuhan itu sel jantan dan betinanya itu disebut apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau yang jantan itu ada namanya benang sari ya, banyak sekali yang benang sari nanti bisa masuk ke yang betina atau yang disebut juga kepala putik. Jadi jantannya itu benang sari, betinanya itu adalah si putik. Jantan sudah tahu ya, jantan itu kalau diibaratkan itu di manusia lelakinya. Kemudian si betina itu perempuannya. Jadi melakukan perkawinan antara sel jantan dan sel betina. Antara benang sari dan putik. Nah, saling bertemu dan melakukan perkawinan. Ini yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif, yaitu melalui kawin. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu melekatnya atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Benang sarinya jatuh di putik ini. Mereka saling bertemu. Itu disebut dengan yang namanya penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, selanjutnya setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Di sini bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji di sini terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik. Nah, ini tadi menempel, ini sudah melebur atau setelah melebur itu berarti sudah melakukan kawin ya. Ini antara si jantan dan betina. Namanya itu nanti adalah pembuahan. Ingat-ingat, peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Itu disebut dengan namanya adalah pembuahan. Bagaimana dengan selanjutnya? Ya, hasil pembuahan nanti akan terbentuk zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang biak menjadi bakal biji, dan bakal biji berkembang biak menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang biak menjadi daging buah. Intinya dari sini adalah ketika sudah terjadi pembuahan, zigot berkembang. Kayak misalnya nanti kayak manusia itu berkembang menjadi bayi kan ya. Nah, di sini itu kalau di tanaman, zigot berkembang menjadi apa? Menjadi bakal biji, kemudian jadi buah. Nah, kalian pernah perhatikan nggak mangga? Mangga sebelum jadi mangga itu dari bunga dulu. Kemudian jadi mangga kecil, membesar. Di dalam mangga itu ada apa? Ada bijinya, ada bakal buahnya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif secara kawin. Nah, ini ya, ada bakal bijinya di sini, ada bakal buahnya. Kemudian, lembaga yang berada dalam bakal biji merupakan calon tumbuhan baru ya. Ingat, kalau kita ingin menanam tanaman baru, bisa dari biji. Jadi biji kita tanam menjadi tanaman baru. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu contohnya dari biji-bijian, padi, mangga, durian, dan jambu. Dari sini dipahami ya, jadi semua tumbuhan dari generatif itu dari bunga dulu, kemudian bunga nanti terjadi namanya dua, penyerbukan dan pembuahan.
Nah, pembuahan nanti akan terbentuk zigot. Zigot kemudian berkembang atau tumbuh lagi menjadi yang namanya bakal biji, calon biji, dan bakal buah atau berbuah. Contohnya itu pada mangga itu kan berbuah ya. Seperti itu. Nah, coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang terjadi? Kemudian sudah langka ya, kemudian kalau sudah langka, semuanya bisa jadi punah. Kita nggak dapat oksigen ya, kita tidak bisa dapat makanan dari tumbuhan. Makanya perlu adanya namanya berkembang biak pada tumbuhan. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia lagi ya. Nih contohnya perhatikan bunga-bunga sekarang banyak sekali koleksi bunga ya. Nah, sebagai contohnya di sini ini adalah bunga kembang sepatu. Nah, ini biasanya tumbuh di Indonesia dan Malaysia ya. Di Malaysia, kembang sepatu atau bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional negara Malaysia. Ada juga di sini bunga Kamboja. Kalau bunga ini sering dinamakan dalam perlengkapan tari Bali ya. Dol campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut bunga digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Ini contoh-contoh bunga di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Contohnya tadi di Malaysia, Indonesia, kemudian ada juga di Kamboja. Selanjutnya, mari kita mengenal anggota ASEAN. ASEAN itu apa ya, Miss ya? Ada yang tahu? Nah, ASEAN itu merupakan persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ini ada 10 negara ASEAN. Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ini termasuk kawasan Asia Tenggara. Jadi saling berkumpul membentuk organisasi yang dinamakan ASEAN. Secara geografis, Asia Tenggara itu ini berbatasan dengan 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Kemudian dia juga berbatasan dengan daratan. Daratannya apa? Yaitu berbentuk semenanjung. Contohnya itu wilayah yang berbentuk semenanjung itu Myanmar, Thailand, Laos, dan ada juga berbatasan dengan kepulauan. Nah, ini ada Filipina, Indonesia, Malaysia. Ini contoh dari kawasan anggota-anggota ASEAN. Ya, ada geografis itu berarti letak tempatnya. Ada yang berbatasan dengan air, ada yang berbatasan dengan dataran. Mari kita mengenal lebih dekat apa sih itu ASEAN. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan saling bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Nah, ini yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi jelas ya, ini organisasi internasional dengan anggotanya kawasannya di Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis atau tempat dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, tahun 1967 ASEAN berdiri atas deklarasi Bangkok. Jadi pertamanya itu ceritanya dari deklarasi Bangkok ya pada tahun 1967. Saat itu tokoh-tokoh dari 5
negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dari organisasi ini. Nah, ini 5 negara mana saja ya kita perhatikan. 5 negara yang jadi anggota ASEAN pada tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh pendiri ASEAN adalah misalnya Indonesia dari Adam Malik, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanan Komar dari Thailand, S. Raja Ratman Singapura, dan Yasuko Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya ya. Nih, berdasarkan urutan waktu bergabungnya, ini contohnya, itu 5 negara pendiri ASEAN itu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung tanpa tahun ini. Pendiri pertama itu 5 negara ini, 8 Agustus 1967. Ini. Kemudian negara-negara lain bergabung pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Untuk berlatih, tolong dilengkapi ya. Tadi berarti menulis ide pokok pada bacaan bagaimana jagung berkembang biak halaman 4. Dilengkapi paragraf 2 sampai 5. Kemudian membaca dan memahami bacaan kehidupan budaya masyarakat ASEAN. Dan tulislah informasi penting sedikit saja di buku tulis tematik kalian. Ini bacaannya ada di halaman 11 sampai 13. Dikumpulkan paling lambat jam 8 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.